Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 3 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kekudusan Membawa Kesuksesan. Kekudusan membawa kesuksesan. Firman Tuhan terambil dalam Imamat 13:19 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diajarkan oleh firman Tuhan berbagai macam hal, salah satunya adalah kekudusan. Biarlah kekudusan ini tidak hanya menimbulkan sebuah pemurnian hidup kami, namun juga membawa kami kepada kesuksesan di dalam kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kekudusan membawa kepada kesuksesan. Tentu ini adalah sesuatu yang jarang kita dengar. Biasanya kesuksesan itu kita belajar waktu di sekolah, yaitu hemat pangkal kaya, rajin pangkal sukses. Itu yang disebutkan. Tetapi orang yang hemat belum tentu kudus. Orang yang rajin juga belum tentu kudus. Karena banyak orang yang hemat pada prinsipnya bisa kemudian berbuat sesuatu yang bentuk ketidakpedulian. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Demikian juga orang yang rajin. Bukankah banyak orang juga yang rajin, tetapi kerajinan yang dimilikinya, kerajinan yang dipunyainya untuk melakukan perkara-perkara yang buruk selain melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi kalau orang yang kudus itu pasti bisa berhemat dengan benar untuk diri sendiri, tetapi dia bisa berbagi kepada orang yang kekurangan. Orang yang mengejar kekudusan, dia akan rajin, tapi rajin di dalam kebenaran. Rajin melakukan sebuah kehidupan untuk menghindari dosa. Itu yang orang yang hidup kudus. Dan orang yang hidup kudus, bagaimana firman Tuhan perintahkan, dia akan menyegani ibunya, dia akan menghormati ayahnya, dan dia juga akan menguduskan sahabat Tuhan. Jadi orang yang hidup kudus, maka fokusnya adalah kepada Allah. Fokusnya adalah kepada firman-Nya. Bagaimana mengikuti perintah Tuhan, bagaimana menjalankan kehendak Tuhan, dan bagaimana hidup di dalam rencana Tuhan. Tetapi orang yang tidak hidup dalam kekudusan dan hanya berpusat diri, maka bisa terkontaminasi dengan ego-ego kepentingan pribadi dan sifat keberdosaan manusia. Bukankah orang yang berdosa itu adalah orang yang rajin? Bukankah orang yang berdosa itu adalah orang yang hemat? Bukankah orang yang berdosa juga orang yang punya daya juang dalam kerja keras untuk mencapai ambisi, untuk mencapai katakanlah kehausannya akan kekuasaan, akan kekayaan, akan kedudukan dan segala sesuatu. Sehingga hal-hal yang kita anggap positif kalau tidak diikuti dengan kekudusan, maka bisa menjadi negatif. Kalau kita belajar orang yang suka hipnotis, orang yang suka menipu, orang yang korupsi, orang yang melakukan perkara-perkara kejahatan, para preman, mereka yang merupakan mafia-mafia dalam bidang ekonomi, itu bukan orang-orang biasa. Mereka orang-orang cerdas, mereka orang-orang berpendidikan, mereka banyak akal, mereka punya daya juang. Mereka tidak mengenal lelah, mereka tidak putus asa. Tetapi yang dilakukannya semuanya, jikalau tidak dalam kekudusan, maka dalam keberdosaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah mengatakan, mana yang lebih pandai, polisi atau maling? Polisi harus bergerak di dalam terang benderang. Polisi tidak boleh berlaku semaunya. Dia harus mengikuti aturan prosedur yang disebut dengan SOP, standar operasional di dalam melaksanakan tugas. Dia harus berjalan sesuai dengan hukum. Tetapi kalau pencuri, maling, perampok, dia tidak ada hukum. Dia melakukan sebagaimana yang diinginkannya. Dan dia punya banyak akal. Kalau satu jalan tertutup lewat pintu tidak bisa, dia lewat jendela. Kalau lewat jendela tidak bisa, dia lewat genteng, lewat atap. Kalau lewat pintu, lewat jendela tidak bisa, lewat atap tidak bisa, dia ketok pintu. Lalu berpura-pura menjual produk, berpura-pura sebagai petugas listrik, petugas yang mengurus katakanlah gas rumah dan segala macam. Dan itu masuk rumah dibukakan oleh tuan rumah, dibukakan oleh pembantu.
Itulah, jadi artinya mereka orang-orang cerdas. Tapi sewaktu kecerdasan tidak diikuti dengan kekudusan, tidak diikuti oleh norma, tidak diikuti dalam menjalankan perintah Tuhan sebagaimana yang Tuhan perintahkan, dia akan hidup dalam keberdosaan. Sehingga sahabat seperjalanan, ada orang sukses, tapi sukses dalam keberdosaan banyak sekali. Saya dikirimkan sebuah video tentang orang yang disebutnya anak Tuhan, orang percaya. Yang sukses, dia rajin sekali beribadah ke rumah Tuhan, tapi tidak hidup dalam kekudusan. Dia menceritakan bagaimana konglomerat ini menipu sedemikian banyak masyarakat di dalam bisnisnya, mengambil tanahnya. Orang suruh menanam saham berbagian, menyerahkan, lalu kemudian mengadakan sebuah transaksi bisnis yang seakan-akan meyakinkan, namun pada akhirnya tanahnya dirampas, haknya diambil. Saham yang dijanjikannya kemudian juga hilang. Begitu luar biasa orang cerdas, orang pandai, orang kaya, orang berkedudukan. Dia bisa mengalami kesuksesan, namun kesuksesan di dalam keberdosaan, tidak dalam kekudusan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tentunya saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan hidup sukses, tapi harus sukses dalam kekudusan. Karena orang yang sukses hidup dalam kekudusan, dia akan melakukan hal-hal yang benar. Kesuksesannya tidak merugikan orang lain. Kesuksesannya tidak ditempuh dengan jalan pintas, dengan cara menyenggol kiri kanan, menginjak yang bawah, kemudian menusuk yang bagian atas. Itu yang terjadi dalam dunia ini. Sehingga kalau dikatakan mana yang lebih penting, kesuksesan atau kekudusan, tentu bagian firman Tuhan mencatat yang lebih penting daripada kesuksesan adalah kekudusan. Sewaktu kita bisa menjaga hidup secara kudus, hidup secara benar, maka itu adalah kesuksesan yang tertinggi. Tetapi sewaktu kita hidup kudus, hidup benar, lalu Tuhan memberikan kelancaran ekonomi, Tuhan memberikan kesuksesan di dalam pendidikan, Tuhan memberikan kesuksesan di dalam hal-hal lain, maka itu adalah anugerah tambahan yang Tuhan berikan. Kalau dikatakan siapa yang sukses, kita boleh menyebut Tuhan Yesus hidup tidak sukses. Bagaimana mungkin tidak sukses? Hidupnya meninggal di atas kayu salib. Secara duniawi, Yesus tidak mengalami kesuksesan, tapi Yesus sukses melaksanakan kehendak Allah dalam menebus dosa manusia, sehingga kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya diadili, kita seharusnya dibuang, kitalah yang diterima dikasih. Itulah kesuksesan yang Kristus lakukan dalam umur yang singkat selama hidupnya sampai 33,5 tahun. Sehingga sahabat perjalanan, kalau ditanya mana yang lebih penting, kesuksesan atau kemudian kekudusan, maka firman Tuhan mengajarkan kekudusan lebih penting daripada kesuksesan. Karena kalau orang sudah berjuang hidup kudus, menjalankan kebenaran firman Allah, dia sudah sukses menjalankan perintah Tuhan dengan benar, yang sebagaimana perintah yang Tuhan berikan di dalam Imamat 19 ayat pertama sampai dengan yang berikut sampai dengan keempat. Biarlah kita menjadi orang yang sukses, menghormati orang tua, menghormati sahabatnya Tuhan, menjalankan kebenarannya, dan Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang yang sukses dalam keberhasilan. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kami tidak hanya berorientasi kesuksesan, tapi bagaimana kami hidup menjaga kekudusan, karena kekudusan akan membawa kesuksesan secara holistik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjuanglah supaya kita mencapai kekudusan untuk membawa kesuksesan. Amin.